كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Baik, mulai saja. Sekarang kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab pertama yaitu kita akan belajar Al-Quran Surah An-Nas. Untuk peta konsep sama seperti yang ada pada buku adik-adik sekalian. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tanda baca dan huruf hijaiyah bersambung. Tanda baca itu disebut dengan harokat. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tanda baca fathah. Tanda baca fathah diletakkan di atas huruf hijaiyah. Biasanya dilafalkan atau diucapkan A. Contohnya jim diharokatin fathah, diucapkan atau dilafalkan ja. Ada 8 huruf hijaiyah yang dilafalkan O jika diberi fathah. Huruf-huruf tersebut adalah kho, ro, so, bo, po, vo, go, ko. Contoh, qof bila diharokatin fathah bunyinya ko, ditulis ka. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, vo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Yang kedua adalah tanda baca kasroh. Tanda baca kasroh diletakkan di bawah huruf hijaiyah. Tanda kasroh dilafalkan atau diucapkan I. Contohnya ba bila diharokatin kasroh maka diucapkan atau dilafalkan bi. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. I, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, di, ti, zi, i, ri, fi, ki, ki, li, mi, ni, wi, hi, i, yi. Yang ketiga adalah tanda baca dhammah. Tanda dhammah diletakkan di atas huruf hijaiyah. Tanda dhammah dilafalkan atau diucapkan U. Contohnya huruf ta bila ditandai dhammah diucapkan atau dilafalkan tu. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, bu, pu, zu, u, gu, fu, qu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Yang keempat
adalah tanda baca fathatain, 2 fathah. Tanda fathatain diletakkan di atas huruf hijaiyah. Tanda fathatain dilafalkan atau diucapkan an. Contohnya mim bila ditandai fathatain maka diucapkan atau dilafalkan man. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. An, ban, tan, san, jan, han, khon, dan, zan, ron, zan, san, shan, son, mon, pon, zon, an, gon, fan, kon, kan, lan, man, nan, wan, han, an, yan. Tanda baca selanjutnya adalah tanda baca kasrotain. Tanda kasrotain atau 2 kasroh diletakkan di bawah huruf hijaiyah. Tanda kasrotain dilafalkan atau diucapkan in. Contohnya ta bila ditandai kasrotain maka diucapkan atau dilafalkan tin. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. In, bin, tin, sin, jin, hin, khin, din, zin, rin, zin, sin, shin, shin, din, tin, zin, in, ghin, fin, tin, kin, lin, min, nin, win, hin, in, yin. Tanda baca yang keenam adalah tanda baca dhammatain. Tanda baca dhammatain atau 2 dhammah diletakkan di atas huruf hijaiyah. Tanda dhammatain dilafalkan un. Contohnya ba bila ditandai dhammatain maka dilafalkan atau diucapkan bun. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. Un, bun, tun, sun, jun, hun, khun, dun, zun, run, zun, sun, shun, sun, bun, pun, zun, un, gun, fun, kun, kun, lun, mun, nun, wun, hun, un, yun. Tanda baca selanjutnya adalah tanda baca sukun. Tanda sukun diletakkan di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah bertanda sukun disebut huruf mati. Contohnya kaf berharokat fathah, mim sukun dilafalkan atau diucapkan kam. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. Man, in, lan, an, tan, kam, dun, bal, tal, yum, kaz. Untuk tanda baca selanjutnya adalah tanda baca tasydid. Tanda baca tasydid itu mirip seperti angka 3 terbalik. Posisinya diletakkan di atas huruf hijaiyah. Contohnya ha, dhammah, nun tasydid, harokat fathah,
diucapkan hunna. Lafalkanlah huruf-huruf berikut dengan benar. Anna, inna, ayyu, falla, mimma, tunna, hunna. Selanjutnya adalah kita akan membahas huruf hijaiyah bersambung. Yang pertama, membaca huruf hijaiyah bersambung. Kamu harus bisa membaca huruf hijaiyah bersambung supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya. Lafalkanlah huruf hijaiyah bersambung berikut dengan benar. Sebelah kiri adalah huruf hijaiyah terpisah, sebelah kanan huruf hijaiyah bersambung. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Dari sebelah kanan ke kiri. Bata, bata. Amila, amila. Fahima, fahima. Buriba, buriba. Ahadan, ahadan. Nuhan, nuhan. Lahabin, lahabin. Marobin, marobin. Amilin, amilin. Nasihun, nasihun. Bagian kedua adalah menulis huruf hijaiyah bersambung. Selain membaca, kamu juga harus mampu menulis huruf hijaiyah bersambung supaya bisa menulis Al-Quran dengan baik. Perhatikanlah cara penulisan huruf hijaiyah bersambung berikut. Sebelah kanan huruf hijaiyah, lihat kolom-kolomnya ya. Di awal, di tengah, di akhir. Contoh, huruf alif di awal tidak ada, di tengah tidak ada, di akhir bisa disambung. Contohnya ikhwatun, nah tidak bisa disambung ya. Nah alif yang bisa disambung di akhir. Kemudian huruf ba di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Babibu. Yang ketiga adalah huruf ta. Ta di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya ta ti tu. Selanjutnya adalah fa. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya fa fi thu. Selanjutnya jim. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya ja, ji, ju. Selanjutnya huruf ha. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya ha, hi, hu. Selanjutnya huruf kha. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya kha, khi, khu. Selanjutnya adalah huruf dal. Di awal tidak bisa disambung, di tengah tidak bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya dainin, syadidun. Selanjutnya adalah zal. Di awal tidak bisa disambung, di tengah tidak bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya adalah zarhum, alladzi. Selanjutnya adalah huruf ra. Di awal tidak bisa disambung, di tengah tidak bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya roiba, ar-rahmani.
Selanjutnya adalah huruf za. Di awal tidak bisa disambung, di tengah tidak bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya ruziku anzala. Selanjutnya adalah huruf sin. Sin di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya sa si su. Selanjutnya huruf shin. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah sha shi shu. Kemudian huruf shod. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya so si su. Kemudian huruf dod. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah bo, bi, bu. Kemudian huruf to. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya adalah po, pi, pu. Selanjutnya adalah huruf zo. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah zo, zi, zu. Selanjutnya adalah huruf ain. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya a, i, u. Selanjutnya huruf ghin. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah ghe, ghi, gu. Selanjutnya huruf fa. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah fa, fi, fu. Selanjutnya huruf qaf. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah ko, qi, ku. Selanjutnya huruf kaf. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah ka, ki, ku. Selanjutnya huruf lam. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya la, li, lu. Selanjutnya huruf mim. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah ma, mi, mu. Selanjutnya adalah huruf nun. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah na, ni, nu. Selanjutnya huruf waw. Di awal tidak bisa disambung, di tengah tidak bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contohnya wayauma. Selanjutnya adalah huruf ha. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah ha, hi, hu. Selanjutnya huruf hamzah. Di awal tidak bisa disambung, di tengah tidak bisa disambung, di akhir pun tidak bisa disambung. Contoh penulisannya adalah tasa'aluna. Yang terakhir huruf ya. Di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambung. Contoh penulisannya adalah ya, yi, yu. Selanjutnya kita akan membahas surat An-Nas. Pertama kita mengenal surat An-Nas dulu nih. Surat An-Nas, An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Kita tahu ya, jumlah seluruh surat dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Dan yang ke-114-nya itu adalah surat An-Nas. Paham ya? Dan surat An-Nas ini terdiri atas berapa ayat? Ternyata ada 6 ayat.
Kemudian surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Apa sih yang disebut surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekkah. Isinya tentang ketuhanan Allah. Ya, paham ya? Sekarang kita baca surat An-Nas bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ustadz akan menyampaikan pesan pokok surat An-Nas. Surat ini menjelaskan tentang ketuhanan Allah. Allah adalah Tuhannya manusia, Maha Raja bagi manusia, dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Manusia harus berlindung hanya kepada Allah dari segala godaan setan. Setan akan selalu menyesatkan manusia melalui bisikan dan godaannya. Hanya orang-orang beriman yang terhindar dari bisikannya. Yang terakhir, Ustadz akan menyampaikan sebuah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Pada awalnya, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat bengis. Ia sangat benci dan memusuhi umat Islam. Suatu hari, ia ditunjuk kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa membuang waktu lagi, ia pun langsung menuju rumah Rasulullah. Di perjalanan, Umar bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad memberitahu Umar bahwa adiknya, yaitu Fatimah, sudah masuk Islam. Umar pun sangat marah mendengar berita itu. Segera ia menuju rumah Fatimah. Dari kejauhan, Umar mendengar Fatimah sedang membaca Al-Quran. Entah mengapa, pada saat itu perasaan marah Umar tiba-tiba saja luruh. Dia sangat terpesona dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Tanpa sadar, Umar menangis. Ia tersentuh dengan isi Al-Quran yang sangat indah itu. Dengan air mata bercucuran, Umar menemui Fatimah. Umar ingin bertemu dengan Rasulullah. Ia ingin masuk Islam. Akhirnya, di depan Rasulullah, Umar membaca 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu, Umar menjadi pembela Islam yang gagah berani. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.